Rocky, mana coba ambil dari sini. Dan ini intinya ya, ini intinya dimana jangan melihat kresek ataupun isinya, tapi lihatlah apa yang menjadi niat dan tekad dan ketulusan dan keikhlasan dan rasa cinta. Tuh jangan lihat apa mana. Ini nanti saya doakan jadi saya begini, ini rencana saya ya, saya jejer dulu biar kelihatan. Ini bola ya, bukan halu ya, bola bukan halu. Oke, nih. Jadi di sini senilai ada 40 juga, saya tahu. Tapi gini Gus, mohon maaf sebelumnya ya. Ini uang dari Gus saya terima. Namun di sini saya juga terketuk hati saya, Gus. Artinya ini mungkin uang ini digunakan untuk yang lebih membutuhkan. Jadi saya sumbangkan juga, Gus, ikut nebeng, satukan niatnya seperti itu. Dan satu hal lagi, kemarin kan saya habis ya ada rezeki lah ya, habis ceramah kemarin saya nambahin sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, Gus. Bisa diterima, Gus. Karena saya juga Ini beneran ini Ki? Benar, Gus. Yakin Ki? Yakin, Gus. Apalagi anaknya tuh kasihan sepertinya. Maksudnya ini untuk Bu Wagina? Iya. Untuk kirain untuk siapa gitu? Kita tebengin aja lah ke situ. Oh, tebengin di sini. Tebengin ke situ. Saya juga ikutan biar ikut ibadah lah. Yang lebih saya berikan ke Ibu Wagina aja. Ini halu nggak? Lalu saya ikhlas saya. Orang sampean kesini tuh gak bawa dompet loh. Gak apa-apa. Saya rela ini demi ibadah. Itu karena diajarkan dengan Ini buat ongkos pulang. Enggak peduli, yang penting ini, yang penting Sampai nggak punya uang untuk pulang, ini saya berikan untuk ongkos pulang. untuk Ibu Wagina aja. Terus, supaya saya ikut andil. Jangan-jangan mau gantiin Mbak Kerto ya, Mbak Darto ya. Oh, enggak, Bos. Itu karena saya lihat anak-anak Mentang-mentang saya. dua Saya janda pengen ibadah, sekarang. Bos. Iya, bener. Sama kayak itu pasti saya juga pengen ibadah gitu. Mentang-mentang dua Gina sekarang janda mau gantiin ya. Itu kata Bu Herman. Oh ya itu. Saya itu curiga ada apa dengan Abang Menar? Pede banget. Aja Pede banget. Dulu dong. Biar gak swag. Abang Menar, kalau saya tidak pernah curiga, soalnya saya sudah tahu. Doraemon. Kalau benar, pengen nggak subscribe-nya naik setingkat lapis sub 9? Mau lah. Mau nggak adsennya banyak gitu? Mau. Bikin kerajaan halu. Visi nasional emang bisa cepet gitu. Bisa. Cepet naik, Yang naik cepet jatuh. ada syaratnya apa benar? Ritualnya itu rambutnya harus dipirang nih, pirang tuh. Bu Sherman dipirang tuh. Rambutnya panjang. Itu rambut settingan mungkin nih. Ini rambut settingan, kalau rambut pirang terus nih ya kerel nih. Oh gitu ya. Oh real, coba lihat. Oh real itu kan. Warnanya alami real nih. Ini rambutnya warnanya asli. Pada panjang semua ya. Iya. Ini real, nih tidak panjang, asli ini rambutnya. Asli. Rambut bawah panjang nggak? Kalau itu rahasia. Rahasia pribadi. Sebab kalau itu rahasia, sebab apa? Nanti kalau dianggap rambut bawah panjang itu nanti sama dengan undang-undang sih. Benar. Mereka ngomong apa sih? Nggak tahu. Saya tahu. Jeblok nanti. Selawat. Yang mau gimana siapa sih? Doa dulu. Dari sana sih suaranya bagus. Oh, dari sana ya. Dari sana. Dari mana tadi? Dari sebelah sampai. Oh, dari sini. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sholawat lah. Mukadimah, terus sholawat, ya kan? Doa, itu baru Ustaz gadungan. Soalnya ini suaranya luar biasa. Sekarang ya wajar karena tadi malam ya kita
Ya tadi malam ya kita sudah mengantarkan almarhum Ki Ageng Ndarto. Jadi bukan dapat Ndarto. Ntar kalau kebablasan ndasmu. Ya Ki Ageng Ndarto. Siapa? Suro Bledek. Lah saya ganti karena sudah kalah ya kan. Suro Mercon. Bledek kayak ini. Meledak itu. Meledak bukan Bledeknya tapi. Ringan. Halu. Lah di situ kita ngumpul kayak gini. Sholawat dulu tapi. Ya ini saya mau ngomong. Jadi karena di sini yang mukotimah yang sudah dicap di mana-mana Ustadz Gadungan, terus santri pengkhianat. Nah, saya pengen menunjukkan apakah benar sih Gadungan, gitu loh maksudnya. Dari mukotimahnya luar biasa. Iya. Ya jelas benarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Itu salah satu ilmu kasepuhan yang saya amalkan. Masya Allah, luar biasa. Kalau tidak percaya, ini ada kitabnya nih. Wah, kitabnya. Saya ambilkan ya. Jadi ini yang sering saya ijazahkan kepada santri-santri pemula. Nah, ya enggak Wahid? Iya. Nah, iya Roki. Nah, di sini bisa dibaca. Ini untuk tulisan Arabnya bagi yang bisa baca, bagi yang tidak bisa baca. Di sini sudah disediakan untuk bahasa Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Namanya Kunci Mahaguru Kasepuhan Sejati. Subhanallah. Ini endorse ini. Jadi luar biasa. Dari mukodimahnya itu salah satu ilmu andalan PCLN. Berarti sangat luar biasa. Kalau Ustadz Gadungan tidak mungkin mengucapkan mukodimah seperti itu, padahal salah satu jurus andalan di sini itu berarti sir yang ada di sini nyambung sama PCLN. Pantesan pelarian PCLN gitu, wajar gitu. Kalau Ustadz Gadungan kenapa bisa dikatakan pengkhianat itu gimana ceritanya? Kamu kan seorang Ustadz dikatakan itu jangan dibahas sekarang. Sekarang saya pengen ngomong kayak gini supaya beliau baca sholawat dan doa. Nggak ngerti politik saya ini. Apa menang rambut settingan. Monggo sholawat. Sahabat-sahabat, mari kita perbanyak sholawat. Karena tidak ada ahli sholawat itu susah, sedih selama di dunia. Tidak ada ahli sholawat itu susah dan sedih di dunia. Dan tidak ada ahli sholawat itu bimbang. Iya, sudah masuk bersedih itu bimbang itu. Ragu. Nggak ada. Pokoknya ahli sholawat pasti dijamin hidup di dunia luar biasa, apalagi di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. La haula wala quwwata illa billah. Setelah sholawat langsung doa di khamsatul. Tarik sis. Semongko. Dulu waktu saya bukan musuhan ya, serang-serangan sama abang, bukan nyerang, abang nyerang saya, nyinyirin saya, tapi saya banyolin. Tarik sis. Santri berkata apa? Sholawat gitu. Bener gak? Iya. Ya, bener. Di bawah nggak bah itunya yang panjang itu bah? Itu sudah saya museumkan. Oh. Karena itu waktu zamannya pekritik, setelah menjadi halu, Lehom satu Sudahlah Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Gimana itu? Lanjutkan. Ki Mercon sholawat dulu. Tadi udah bareng.
Nah, politik ini mah kurang ajar. Pret ya. Abang Menel, selamat Abang Menel. Udah bareng-bareng gitu. Kompak emang itu tadi Pak ya. Iya. Suaranya lagi. Ngapain kita kayak gitu? Bayi ajaib, pikiran lagi ajaib. Dia tahu lah semua itu sih. Saya itu penasaran sama Bang Menel. Tuh. Ternyata saya sahabat-sahabat Gus Al, apa Gus Al? Mas Al, Mas Al, sini. Iya ular. Oh, kamu ganteng-ganteng pegangannya ular terus. Anak ini anak. Ganteng-ganteng pegangannya ular. Luar biasa. Masya Allah. Jadi gini, sahabat-sahabat, Hadir. ternyata pada diem semua. Oke, saya sendiri tuh lupa mikir sebetulnya mau ngomong apa gara-gara anak itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Timerton, sahabat-sahabat GNS, sahabat-sahabat Balura, sahabat-sahabat Abang Menel, sahabat-sahabat Gus Herman Ishak Maulana, di sini semua merapat dan ada santri yang ikut andil dalam membantu bagian dari strategi atau misi saya. Dan di sini ternyata itu awal, dan ternyata di dalam misi awal itu diisi oleh beliau-beliau ini yang secara tidak langsung notabene ini misi kita bersama, bukan misi saya sendiri. Awalnya memang misi saya sendiri, tapi ternyata Allah berkehendak lain, memberikan jalan petunjuk dan membuka pintu hati dan pintu jalan pikiran untuk beliau-beliau. Karena di sini yang paling sulit sekali untuk melangkah kakinya itu yang paling pojok sana itu. Tuh. Yang paling sulit melangkah ke sini. Ada sebelah mana? Kenapa? Karena beliau Gus Herman Ishak Maulana ini selalu memberatkan keluarga. Jadi tidak bisa meninggalkan keluarga seenaknya saudeli-deli kalau kata orang Jawa. Yaitu baik, itu baik. Nah, tapi luar biasa, saya tidak menyangka bisa berkumpul seperti ini. Dan ternyata saya tuh nonton video kan beberapa hari kan saya di hutan itu ya Pak Menel. Iya. Seperti ternyata Kim Mercon juga waktu itu tidak percaya karena ini tetap settingan. Sebelum menemukan Gus No Samsun katanya seperti itu. Betul nggak? Ingat nggak? Nah, dan di situ saya kekel, saya itu ketawa. Kenapa? Yang paling ujung sendiri mengatakan settingan. Giliran dihantam, jatuh juga. Gabrus. Merasa sakit juga, merintih juga. Sekarang ingin saya tanyakan yang pertama dari ujung dulu. Itu sakitnya itu bohongan atau beneran sih? Sakit settingan. Sakit settingan. Iya. Tapi kenapa merintih gitu loh? Berarti ini settingan juga. Merintih settingan. Kenapa itu kok merintih settingan itu kenapa? Biar sama-sama halunya. Biar sama-sama halunya. Sama Raja Halu juga. Gitu. Tapi enak. Enak juga. Seru juga ya. Tapi gimana? Naik turun gunung terus nyebrangin sungai beberapa kali gitu, asik nggak? Oh, asik banget. Asik. Lagi sama pemainnya. Sekarang saya tanya, selain asik, cenut-cenut nggak di sini? Cenut-cenut nggak di sini? Luka-luka. Luka-luka. Aduh, kita. Lukanya settingan juga. Settingan juga. Semua luka settingan ya. Aneh. Inilah luar biasa. Jadi di sini itu tim settingan, tim halu, pencipta dunia baru, di mana kami yang ada di sini adalah saya meresmikan. Ingat, saya meresmikan di mana yang ada di sini Power Rangers, ya, tim korban tersakiti. Ya, pemain paling kencang ngomong tersakiti ya. Iyalah, 1, 2, 3. Tim korban tersakiti. Paling kencang apa Menel? Abang Menel lebih semangat. Sakit kenapa Bang Menel ini? Kalau gitu saya tanya ya. Ya boleh langsung tanyain aja. Abang Menel, siap.
Masya Allah. Kalau melihat Si bayi ajaib. Siap. Cucunya Doraemon. Masya Allah. Nasabnya Doraemon. Nasabnya Doraemon. Di sini Abang Menal itu kan kantongnya tidak di sini tapi kantongnya. di sini kan Abang Menal kan dulu pertama kali. Ya. Kalau Gus Irman kan pernah sudah tabayun sama saya, ketemu sama saya, ternyata dan Gus Irman membuktikan seperti apa sih GNS sebenarnya gitu kan. Tapi kalau Abang Menal kan belum pernah. Nah sekarang coba saya pengen itu. Kenapa sih dulu itu ikut-ikutan nyinyir gitu tuh untuk apa? Misi visinya itu apa? Nggak ada visi misinya ya pansos. Pansos aja biar kayak orang-orang jadi youtuber gitu. Oh, terus kenapa bikin konten setelah sudah nggak nyinyir tuh? Terus pertemuan pertarungan sama yang di sono tuh. Lalu gimana? Itu artinya pertarungan itu halu. Settingan. Memang berarti sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Tapi pertemuan dulu dibahas dulu. Itu gimana? Melalui WA aja. Melalui WA. Rencana ini nanti di konsep ini gini Ya, gitu. betul. Oh, supaya heboh gitu ya. Heboh. Terus akhirnya menjalankan konten ikut seperti itu. Ikut juga. Berarti secara tidak langsung siapa yang ngajarin bikin konten kayak gitu? Ya ngajar ya orang-orang halu lah. Belajar halu, Pendekar halu. Kalau ratu halu mungkin pengeluaran terbaru. Oh, Neo. produk baru. Neo. Pokoknya saya tahunya Neo aja. Tulis aja ya. Tidak ada ahlinya. Belum ada waktu itu, belum ada. Tapi adsense-nya banyak nggak itu untuk bikin? Dengan harapan besar seperti itu, ternyata enggak. Ternyata enggak. Enggak. Ya karena itu orang itu sudah tahu, masyarakat sudah tahu kalau itu pansos dan halu dan settingan. Dengan Paham? Nah, terus perasaan setelah di sini nih ya membantu saya, kawan-kawan dan sebagainya bergabung berjuang. Saya pun nonton video sampai paling semangat ya. iya. Terus saya menonton di situ Kim Mercon pengen pulang sampai tetap semangat. Semangat. Gitu. Betul nggak Ki? Betul sekali. Nah, kenapa kok bisa semangat segitu? Padahal kan awalnya waktu kita sebelum berpisah itu masuk di sungai, awalnya Bang Menal kan bilang ini jangan-jangan dijebak sama Gus Nur Samsun nih, GNS nih dan sebagainya kan begitu. Nah, giliran ketemu sama dukunya itu gregetan kan, Iya. semangat kan. Kenapa gitu loh semangat itu? Padahal kan dulunya kan nggak segini gitu loh. Bikin konten itu nggak seperti ini. Ya semangatnya gini Gus. Jadi nggak seperti yang biasanya saya hadapin ini kok beda gitu loh. Energinya luar biasa gitu. Luar biasanya itu menembus batas ya, batas kesabaran maksudnya. Dan saya kagumi lagi ada yang sahabat yang pirang-pirang itu. Ada Gus Herman, satu lagi yang pirang siapa namanya Kim Mercon. Ada sih orangnya. Ada Di petasan. di petasan. Dia itu hampir terpundur ingin pulang gitu. Ingin pulang. Saya bilang kamu jangan pulang. Pulang ke tangan istrinya. Kalau istri mungkin ya. Iya. Jangan pulang, kalau kamu pulang, saya ikut pulang, saya bilang gitu. Nah, gitu. Lalu saya berangkat sendiri. Kok Abang Menal semangat sekali? Ada apa? Nah, Kim Mercon ikut semangat juga, ingin ikut semangat juga, tapi masih semangatnya kurang. Masih 10%. Paham? Itu baru 10% bukan masih. 10% kok masih. Ini sastra bahasa Indonesia nya belajar mana? 10%. Langsung saya katakan, saya ada perintah dari GNS diamanatkan untuk menyelamatkan kedua putri Ibu Wagina yang akan diritualkan oleh Bapak kandung sendiri, yaitu siapa namanya itu? Ki Ageng Darto Britek. Jadi ada amanat apa enggak dia? Tapi jangan gini-gini tangannya. Mau main TikTok. Ini kan unjukan itu. Kim Mercon kaget, Kim Mercon dus ya Allah. Bisa kaget dus. Saya lebih kaget dus, saya kaget lebih kaget lagi kan. Kirain mengurangi saya. Kalau tahu amanat dari GNS, saya itu semangat. Langsung saya lega. Tadi saya kaget kan, kira dia itu kaget mau ngeroyok. Setelah saya sampaikan saya ada amanat dari GNS Itu kagetnya spontan atau halu? spontan saya karena ini kan kaget tadinya yang semangat kira mau ngeroyok gitu kan. Iya. Dia kaget, ini kaget, saya lebih kaget karena sendiri mau dikeroyok kan kirain. Setelah saya katakan bahwa saya ada amanat dari GNS. Nah,
Itu. Ini kalau diterus-terusin dia ngecaprak terus. Iya. Kita gak kebagian ngomong kita. Sampai malam kuat. Sekarang saya mau tanya ini Abang Benar. Ini pokoknya apa nama konten ini dihabiskan saja sama Abang Benar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya gimana nih? Nggak Maksudnya ngerti, ya. tamu istimewa gitu? Apa tamu istimewa gimana? Jangan pede. Itu malah tamu istimewa. Ini dengerin. Jadi kan sudah semangat tuh merasakan ini itu, ya kan? Rencana Abang Ngelik. Atau saya bukan mengatakan rencana nih. Setelah merasakan itu beda nggak sensasinya, atmosfer? Kok ada atmosfernya? Atmosfer. Bahasanya nih makin halu nih. Saya ketularan, saya itu halu gimana ketularan. Nah, jadi eksistensi daripada situasi keadaan yang ada di kali, sungai, terus di bukit-bukit. Saya menonton video kalian itu, saya menonton itu, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat GNS nggak menonton channel mereka, berarti kalian sama saja nggak cinta GNS kan gitu, Iya. ya? Ya jelas. Begitu. Saya nggak ngomong sama sampean, orang Ustaz gadungan. Ya, di situ gimana perbandingannya, perbedaannya? Susah payahnya, senang sedihnya, gitu. Jadi begini. Manis pahitnya, Jadi asam manisnya. Jadi begini. Ini kayak kepitingnya sama nih. Pokoknya kejadian itu luar biasa sekali. Saya tidak pernah dialami seperti itu. Nggak Sangat luar biasa sekali. Luar biasanya tangan Saya kagum. ini. Iya. Untuk yang kerasa ya. Saking luar biasanya. Kalau luar biasa kan luar biasa. Iya. Luar biasa karena saya kakek belum pernah mengalami hal seperti itu. Ya Allah. Ya kan kaget belum pernah mengalami wajar dong. Kalau saya itu bukan lebay, ini faktanya ya. Kalau astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang yang kaget itu yang belum pernah dialami, ketika mengalami hal yang luar biasa itu pasti kagum dan ya kaget luar biasa gitulah, kaget luar biasa. Jadi intinya beda ya, halu sama hola ya. Beda sekali karena Kalau di sini kan hola. Kalau di sana halu. Ya, jadi kalau ratu halu itu pengeluaran terbaru. nggak ngomongin ratu halu, nggak ngomongin ratu halu. Ngomong Saya halu. pengen tanya, rencana kedepannya apakah mau halu-haluan lagi atau mau hula-hula? Oh enggak mau saya, enggak mau halu lagi. Terus berarti hula-hula. Bola-bola. Jadi kenapa kalau halu itu kayaknya ringan-ringan aja gitu. Mental semua. Lagi giliran yang ini menghadapi Ki Ageng Darto, apa mainan anak aja yang paling sakti. Mental berapa kali sampai tepar? Kamu sakti kan? Tepar saya. Oh iya, saya sempat lihat pingsan ya. Tapi pingsan sebenarnya. Kimat juga pingsan ya. Pingsan. Depan juga mau lempar sekali ya. Jadi ada tantangan yang benar-benar menantang gitu kan. Allah Akbar. Biasa apa kan kalau grup-grup pun 1, 2, 3 sampai 10, 12 baris. Coba gini dong. Buah, mental semua. Giliran ketemu Ki Ageng apa? Ki Ageng Darto geletek ini. Saya mental. Aneh kaget saya. Ada apa nih? Halu bukan nih. Saya baca doa juga hajar. Enggak mempan juga. Lagi. Puas. Kaget saya. Nggak mungkin karena yang kamu lakukan itu mungkin di otak sampean itu nganggapnya itu halu. Jangan tahu makanya kok ini beda. Apa saya kurang mantra nih? Biasanya itu waktu ketika halu cuma gila nggak pakai mantra. Ya itu kan halu. Ini kan hola. Idola. Beda halu sama hola. Kesaktian bola ya. Kesaktian orang. Kaget ya, saya udah keluar energi tertinggi ketika halu udah sampai level 10 baru level 1 ini saya keluar tenaga dalam level 10 masih belum gerak juga sih Ki Ageng enggak kok boleh ada ini jadas ya kayak mahal ini saya melawannya levelnya kasih pedas saya itu mikir Ki Mercon datang nggak saya ini udah nggak mampu nih siapa yang bantu saya nih alhamdulillah akhirnya Ki Mercon datang juga alhamdulillah Ki Mercon datang masih sok-sokan dianggap ini halu buah betul-betul pusing dulu Ki Mercon
baru mikir gimana yang jelas dulu coba. Gimana kok Mercon itu? Kenapa? Mikir apa itu? Mikir pengen cepet pulang pulang. Kenapa pengen pulang? Mau halu aja tadinya. Berhubung Enakan halu aja. halu. Nah, Nelanjangin dukun gampang. Dukun ditelanjangi. Iya. Main depan rumah. Main depan rumah, Iya. samping rumah, Samping rumah. pohon sawit. Pohon yang hutan-hutan dikit ada pohon kita bikin. Gitu. Ada bang ojek sepi. Depan rumah sawit, samping rumah sawit, ya belakang rumah sawit. Sawit. Selagi ada sawit di situ bisa konten gitu Bisa ya. konten. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama, menguntungkan. Cuman akhir-akhir ini mungkin ya Nggak dibutuhkan. nggak dibutuhkan karena mungkin menjadi Sawitnya tumbang. jadi dijual gundul. Kalau gundul nanti takutnya kebuka, ya kan? Gak enak. Kalau buka-bukaan kan telanjang, gak Iya. enak. Jadi rasanya kenapa pengen pulang itu karena enakan halu gitu ya. Enakan halu, Nggak susah payah. susah payah kita. Lucon-lucon aja. Lucu aja, cuman kan yang nonton percaya aja, gitu. Yang nonton percaya aja. Waduh, kata saya gimana ini? Ya untung saya tergerak hati saya waktu jenengan nelpon saya itu mengundang. Wah inilah mungkin saatnya Saatnya harus bener-bener harus serius. benar-benar serius gitu. Alhamdulillah disemangati dengan yang lain. Ya visi ini selesai dengan yang kita harapkan. Tapi dengar-dengar nih, saya dapat informasi dari santri-santri. Kan saya nonton juga itu di channelnya Kim Mercon itu. Kan datang itu siang-siang kan datang sampai di Padepokan. Iya. Itu katanya nggak istirahat dulu, nggak mau istirahat, nggak mau makan, nggak ini langsung berangkat mencari saya gitu ya. Iya, begitu Diantar sama santri. di perjalanan saya nguber pengen cepat-cepat ke sini, datang ke sini, saya dihidangi Maaf nih, makanan. saya potong nih. Iya, gimana? Itu katanya santri-santri itu pulang dari ceramah. Pulang dari ceramah. Dari Itu belum ceramah, tidur juga? Belum tidur, Belum belum makan? makan, Belum istirahat. belum istirahat, belum mandi bahkan Gus. Tapi ini mau udah wangi mandi seger, mandi kemenangan. Mandi kemenangan. Nyampe sini Gusnya nggak ada. Saya berpikir Gus ini mau menjerumuskan saya apa gimana? Wah, ini dua orang ini menuduh saya nih. Dia mengatakan saya dikira saya ingin menjebak. Ya wajar. Kenapa? Gus ngundang saya mau ngelawan dukun real, Gusnya nggak ada. Ya kan saya di hutan. Nah, Masa gak nyimak? Pada saat itu Ceramah baik. pagi-pagi saya langsung minta antar tapi disuruh makan dulu, disiapin makanan. Oh, pisang, anggur, apel, ayam, apa-apa. Kata saya datang ke sini bukan mau makan, kata saya. Ada nggak santri saya yang ngusir gitu? Biasanya santri saya ngusir, suka ngusir. Saya bingung. Apa? Di sebelah kan ya, diusir segala macam, tapi saya dihidangi. Kayak saya lihat ada kepala kerbau juga gitu, sop kerbau ini. Saja dukun Ya, untuk jadi nggak tumbal tahu. atau apa ya? Buat Kimelcon katanya, persiap untuk Kimelcon kata guru. Gitu. Bingung saya. Bukan kepala kerbau, Apa itu? banteng. Kepala banteng Gus. Waduh, kemana santrinya itu Gus? Katanya kepala kerbau Gus. Kerbau bentuknya. Tulisannya banteng di telinganya, di sini ada ukiran itu tato itu banteng itu. Oh, Nggak itu lihat? banteng ya Gus ya? Nggak lihat? Enggak lihat Gus. Ah. Enggak dimakan juga kan? Nggak Karena lihat. saya buru-buru pengen. Nggak sempat makan. Akhirnya saya makan menghargai ya, minum sebentar, makan sebentar. Ambil buah. Enggak banyak-banyak, makan 3 piring, langsung Matamu soek 3 piring nggak banyak. langsung terjun. Ketemu Gus Herman. Oh, ketemu Gus Herman. Iya, settingan. Saya bingung Gus. Kalau saya udah percaya masuk hutannya aja luar biasa. Naik Banyak turun. penemuan yang pokoknya lah yang Saja emang ini seharusnya kita pendekatan dengan orang-orang tersebut gitu. penemuan-penemuan untuk pesugihan Iya. gitu ya. Ini saya bisa ya mungkin saja-saja. ya seperti itu. Campur aduk ya sehingga akhirnya Terus kenapa Gus Herman bilang kayak gitu? mungkin kita tanyain aja langsung kali ya. Oh, berarti ini sudah. Sudah aja lah. Kenapa sudah? Karena saya tanya gitu. Iya. Nanti lempar-lemparan aja. Belum jelas Ki. Belum jelas. Iya, belum jelas. Karena ketika dia datang ke Mercon tuh seorang pahlawan itu gaya ya. Alhamdulillah ketemu sahabat saya yang paling sakti. Pertama udah Dikawal oleh bidadari. ketemu Ki Bunda. Lanjut Ki, itu Ki, ceritakan Ki. Itu kenapa perjalanan itu Ki? Ya perjalanan saya bingung. Ada Gus Herman, sedangkan Gus nggak ada konfirmasi. Saya tahu Gus Herman kan orang spiritual murni. Sumpah saya tahu yang Gus Herman ini spiritual murni.
Antek nyinyir ya. Enggak. Iya. Saya tahu Gus Herman udah lama melalui YouTube, wah ini spiritual. Hati-hati Ini sama nih. dia itu. Ya kan, bilang settingan, wah yang settingan nih bener Gusnya apa Gus Herman yang bohong? Karena Gusnya nggak ada, campur aduk, malah santri Gus galak-galak itu gimana itu Gus dijajahin apa itu? ini jajah ini yang dibaca mukadimah tadi itu. Oh itu Itu bikin orang galak itu. pantesan. Bikin orang galak di depan orang yang ngeyel seperti Gus Herman. Kan Oh, ngeyel itu. gitu. Makanya saya nonton, wah ini Gus Herman ini musuh sama Wahyu sama ini si Agus juga ini. Wajar lah santri saya kayak gitu. Orang saya meninggalkan mereka, ya sampai mencari saya nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Nah, di situ memang semua rencana saya, siasat saya. Inilah otak. Kalau ini dengkul, Iya. ya. Percaya saya. Usahakan otak jangan pindah ke dengkul. Itu. Nanti kayak Abang Menel. Nah, di situ, mercon. Jadi itu bagian rencana saya. Saya itu menipu Abang Menel. Abang Menel saya tipu. Kalau ngejebak sih tidak. Saya tidak niat ngejebak. Tapi memang sengaja saya tipu supaya apa? Yang pertama poin yang harus diambil Abang Menel biar merasakan benar-benar hola itu seperti apa. Jangan halu terus, tapi harus berubah menjadi hola. Itu ya. Itu poin pertama yang harus diambil hikmah oleh Abang Menel. Poin yang kedua, kita untuk berjuang, kita untuk sukses, kita untuk mencapai tertinggi kesuksesan, action yang banyak, viewer yang banyak, penonton yang banyak, subscribe yang banyak, ya kita harus kerja keras bener-bener, jangan halu terus. Gitu. Tapi badan saya Bentar. Apa? badan saya remuk. Badannya remuk. Iya. Masih utuh gitu loh. Ya, sakit semua. Pegel-pegel. Pegel, mental pingsan segala macam. Waduh. Biji masih ada biji. Hah? Biji masih ada biji. Kalau- 2, 3. Coba cek. Kalau ada 4 Pak biji. Rasa remuk. Jadi orang ini Gini. halu. Nah, Sakitnya. saya potong. Jadi gini. Saya menipu Abang Menel itu hikmahnya sebagian itu. Yang keempat itu adalah saya menipu Abang Menel bahwa saya itu dapat bisikan dari yang leluhur saya. Gitu. Padahal saya menipu, saya pura-pura. Bisikan-bisikan apa? Orang saya meditasi juga enggak. Gitu. Wiridan juga enggak, mujahadah juga enggak. Ngobrol-ngobrol habis ngonten ketemu dukun perang sama dukun kok tiba-tiba dapat bisikan kan halu gitu kan. Nah, di situ langsung saya berubah drastis menjadi hola. Saya merencanakan sesuatu sehingga saya mengatakan sama Abang Menel, kalian harus meneruskan perjalanan ini atau mau pulang. Nah, intinya saya menitipkan amanah, tolong bawa dan selamatkanlah mereka. Itu saya pancingnya, memancing supaya tidak pulang. Karena dia pengen, jujur nggak? Ya, pengen pulang nggak waktu itu? Pengen banget pengen pulang. Tapi tetap semangat. Bukan, tapi nggak ngerti jalan keluar empat. Oh, iya. Saya tak kesasar gitu. Saya tak kesasar. Kakinya kena duri itu. Naik turun keluar apa namanya? Naik turun nyebrang kali sungai dan sebagainya itu. Giliran sepatunya kan basah itu, sungai kan deras itu ngalir. Nggak ada pinggir-pinggir, nggak ada jalan. Sepatunya dicincing, maksudnya dicangking itu kan. Jijik basah, nggak mau basah ini. Biasa halu. Biasa halu ya. Sepatu nau. Namanya perjuangan aja harus berani kotor, berani capek, berani lelah, berani sakit, berani luka. Gitu, berani pusing. Kalau mau sukses seperti itu. Gayanya doang, Gus. Disuruh bareng, saya masih ada jadwal. Bareng aja. Oh, semangatnya kayak orang nggak mempan Jadi, gampang. hikmahnya seperti itu, Abang Nel. Hikmahnya seperti itu. Ubahlah. Nggak usah ikut-ikutan pansos. Apalagi bikin judul seperti Mbah Mercon ini. Masa GNS diperkosa 5 cewek? Gitu. Ya mau lah saya langsung angkat hidupnya saya. Enak 5 cewek. Mana ceweknya sekarang? Ada tenang. Mana? Tinggal berangkat ke sana, Gus. Alah, angel. Ngabu rusut, ngabu dadak sih ya. Ini Mbak Lurah kok nggak ditanya-tanya siapa yang nanya lah. Soalnya Ustadz Gadungan. Gadungan ya. Ustadz vs Ustadz lah yang nanya. Ya. Cocok. Nah, Silakan Ustadz Menel. Ustadz Menel aja. Ustadz vs Ustadz silakan. Ustadz Gadungan tidak bisa ditanya. Kontanya bingung. Ngapain kesini? Orang sama-sama Ustadz. Ini kan Ustadz beneran. Ini kan Ustadz Gadungan. Justru itu versus gitu. Oh. Jerak
makanya saya menghindar. Soalnya saya wasit. Ori VSKW. Berarti Sampai bagian lonceng dinding gitu. berarti saya menghadap ke sini nih. Ding ding. Mana nggak ada. Allah Akbar. Tapi kayaknya Gus Herman mau nanya ini kayaknya dari tadi ada. Nanti kita bisa mana-mana lagi. Saya melihat bahwa waktu itu Mbah Lurah itu mengatakan bahwa penasaran ingin melihat gerbek dukun itu asli atau enggak, settingan atau real, atau hola. Nah, karena dulu konon waktu sebelum jumpa dengan saya, sebelum kenal sama saya, ya sebetulnya penasaran juga beliau itu, makanya mau ikut ke Blitar begitu. Ke Blitar itu ke suatu perusahaan, ya, suatu perusahaan di mana perusahaan itu untuk menawarkan keris itu kan, penawaran jual beli keris, perusahaan percetakan keris gitu. Iya kan Mbak Lurah? Itu perusahaan percetakan keris kan itu. Perut mana perut? Enggak ada perusahaan percetakan keris. Jadi Ustadz Gadungan itu harus bohong, jangan jujur. Saya bohong. Oh ini bohong, berarti yang jujur berarti Ustaz asli. Ustadz asli. Terus berarti memang di pabrik keris. Jadi apa namanya, akhirnya ketemulah sama saya. Terus waktu itu silaturahim kesini pertama itu pengen ikut. Pertama saya tawarin gini, karena cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, penasaran. Ya sudah, saya tawari, mau nggak ikut? Yuk, itu hitung-hitung untuk apa namanya, supaya pengalaman gitu kan, dan silaturahim seperti itu. Cuman saya nggak bilang kalau di situ nanti nggak ada saya, karena saya meninggalkan apa menel seperti itu. Tapi beneran ditinggalkan. Ditinggalkan apa, orang sekarang ada kok. Sekarang kemana ada kesini? Waktu datang ke sini Nggak ada pada saya. sepi semuanya. Pada kemana orang? Pada kemana? Iya. Nah, Nah, ditipu saya juga. Sama kayak Abang Menel, sama kayak Kim Mercon, dia semua ditipu ya. katanya sakti. Ya makanya setelah ditipu saya terawang. Terawang. Saya terawang. Nggak ketemu juga. Oh, cerah, nggak ketemu juga. Setelah itu nggak ketemu, bingung saya. Bingung. Cari wangsit lagi. Kan nggak Cari terawang. keris dari wangsit. Kita dulu cari keris dari wangsit. Cari wangsit. Oh, cari keris. Cari wangsit. Beberapa hari kemudian. Kerisnya harganya berapa sih? 40-an kalau nggak salah. 40 jutaan kalau nggak salah. Bukan 43 ya? Bukan. Saingan itu 43 sama 40. Tinggal dikit aja. Kalau tinggal dikit, berarti masih sultan saya ya? Iya. Ya, mahal di sini ya, 43. Beda yang harga. Nah, Perut. jadi Itu aja dari perut. Iya. keluarga Gus Herman. Gus Herman kan sudah pernah ketemu sama Mbah Lurah itu sebelum saya kenal Mbah Lurah, kan Gus Herman sudah pernah. Di pabrik keris. Nah, pabrik keris itu. Nah, Gus Herman tahu nggak aslinya Mbah Lurah ini? Aslinya orang, Gus. Enggak, maksudnya kan dikatakan sama orang-orang itu kan katanya kan Ustadz Gadungan. Ya. Nah, oke lah Ustadz Gadungan kita terima Ya, gitu. ya. Maksudnya aslinya Mbah Lurah itu backgroundnya itu. Kalau awal kita ketemu saya nilainya biasa. Biasa. Iya biasa, bukan gadungan. Bukan Gadungan. Tapi sekedar orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu mas. Ya orang nggak tahu tentang permainan tersebut gitu. Nggak usah bicara permainan dulu, itu lah di Di balik layar ya. di balik layar aja. Kasihan takutnya nanti sepi Bukan sepi. pabriknya. Bukan sepi. Apa? Takutnya baru kita tambah layu. Oh gitu. Iya. Soalnya masih minder. Iya masih minder. Ragu-ragu. Nggak apa-apa. Namanya juga manusia. namanya juga Ustaz Gadungan. Namanya juga Ustadz Gadungan. Kalau Ustadz beneran pasti berani mengungkapkan. Kimercon. Kim Mercon Apa? kan mengungkapkan kul haq walau kana muram. Ustaz asli itu. Balas. Mengungkapkan yang mana kan ini awalnya kan bukan saya gitu. Saya nggak tahu pabrik keris.
belum pernah Belum masuk. pernah sama sekali gitu apa yang mau saya Terus ini ungkapkan. dukunnya ya, apa yang dukun? Begitu. Dukunnya ini. Bang mana? Di Soeharto. Udah tuh. Ini masih ke Ustaz nih. Ini aku mau ngebahas ini backgroundnya. Jadi itu saya itu sebetulnya tahu backgroundnya Ustadz Ansori alias Mbah Lurah. Dulunya Pak Lurah. Setelah keluar dari pabrik keris itu ternyata diresmikan naik pangkat. Makanya harus pindah tugas. Kalau masih di situ di perusahaan itu dia tetap jabatannya Pak Lurah. Makanya sama apa namanya itu raja halu ya itu dicabut, harus keluar ke situ karena mau naik pangkat menjadi Mbah Lurah sepuh. Nah ternyata Kang Ansori ini Mbah Lurah ini ahli korek itu. Suaranya aja hilang, ahli korek dari mana? Hilang lah orang habis perang sama Mbak Darto. Coba seandainya nggak perang sama Mbak Darto. Berarti luar biasa saktinya Mbak Darto sehingga bisa menggunakan suara, sehingga manusia juga besar. Selain ahli korek juga pengobatannya itu ruqyah. Itu percaya? GNS percaya itu? Kalau saya memang pertama saya itu jenderal jenggot. Masya Allah. Nah, terus kedua saya ini raja settingan. Pangkat saya banyak. Terus yang ketiga ini saya Kings Doublers atau rajanya para dobol, ya. Terus saya dijulukin juga di sini pendekar titisan angin Dharma, dan saya dijuluki juga wali YouTube. Jadi di mana ada wajah-wajah yang ada di YouTube, tentu saya tahu. Kan pernah wajahnya masuk di YouTube waktu di perusahaan keris. Jadi saya sudah menerawang tahu. Berarti penerawangannya tembus ya? Bukan tembus, kalau tembus mati. Itu. Bukan tembus, tapi kelihatan transparan. Sehingga saya mengetahui bahwa Ustadz Ansori itu ahli ruqyah, bisa kori juga, basicnya ke situ. Gitu. Jadi pengobatannya Ustadz Ansori ini alias Mbah Lurah ini bukan pakai itu bukan, tapi cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ruqyah gitu kan. Seperti itu. Coba sekarang jujur saja daripada saya bongkar semua. Mendingan jujur saja. Bener nggak ahli ruqyah? Masih bukan ahli. Pengobatannya ruqyah bener nggak? Iya, kalau mau dari basic ya pengobatannya betul-betul. Iyanya itu jangan terpaksa. Iyanya itu biasa. Iya, soalnya kan Ustadz gadungan. Nggak usah bahas Ustadz gabungan Ustadz asli. Jawab aja itu, jangan berbelit-belit kesana sini. Yang memang benar kalau setiap hari emang kita ngeruqyah. Ya. Hampir setiap hari. Ya, bukan hampir setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita ngeruqyah. Ruqyahnya itu ada yang dohiriyah maupun ada batiniyah. Kalau dohiriyah kan kelihatan kayak Bang Menang ini nanti. Bisa diruqyah nanti. Bang Menang. Rontok semua orang bawa. Orang kuning nanti. Nah, terus kalau untuk mengenai apa namanya kori, Nah, korek ini atau tilawah, ini berkaitan dengan suara. ya enggak, saya nggak menyuruh ngetes, enggak, saya tahu serak. Maksudnya bener enggak gitu. Karena terawang saya seperti itu. Ya memang benar kalau dulu waktu saya masih di pesantren itu pernah Dulu pesantrennya di mana? pertama kali pesantren ini kalau bermain di pesantren Terbentuk basicnya. 5 pesantren. Iya, saya nggak tanya 5 pesantren. Pasti ada satu pesantren yang bisa membentuk karakter basic. Itu yang paling karakter basic di dunia akhlakul karimah, itu terutama di dunia ketakziman atau di dunia istilahnya Tasawuf. ya tasawuf. Ya, karena di situ di samping tasawuf dan juga itu pengamalan ilmu dan agama. Itu di pesantren Ihyaul Ulum 9 Pelajaran. Beliau yang diasuh Bukan Ihya Ulumuddin. bukan diasuh Romo Kiai Haji Fakhrul dan beliau yang kakak beliau kandung yang spiritual itu Mbah Hammam itu yang sampai saat ini itu masih diteruskan sama keponakannya yang sampai saat ini masih juga
spiritual pengobatan di sana. Spiritual pengobatan di sana. Terus apalagi yang sampai rahasiakan kelebihan sampean? Saya nggak nanya kekurangan ataupun rahasia terselubung, saya nggak nanya. Saya juga nggak tahu kelebihan apa. Nggak tahu ya? Oh iya, orang punya kelebihan itu biasanya nggak tahu ya. Kayak mercon itu, ngapain sih ngalamun? Mendengarkan ini perbincangan yang Tapi kok gini-gini ngantuk gitu lama-lama gitu. paham maksudnya paham gitu. Oh paham, Iya. paham. Kirain begini-begini tuh ngantuk, ya, ngantuk gitu. Paham. Mantap, seru ini. Apa yang seru? Obrolannya ini. Jadi di sini kita semua alhamdulillah intinya kita sudah memetik di tayangan podcast kali ini, perbincangan kali ini, di mana di tengah-tengah ada gunung, di sana ada lautan, di situ ada keris, di sini ada hadir, ada kemercon, ya. Yang lain nggak saya sebut ya. Tidak terkenal. Ini ada Bang Nel, Gus Irman Ishak Maulana, Mbak Lura alias Ustadz Ansori dari Lamongan. Dan alhamdulillah luar biasa beliau ini yang sungguh-sungguh kebaikan dirahasiakan, sesuatu yang baik-baik dirahasiakan, dihujat ataupun apa tetap diam dan senyum. Walaupun setelah upload podcast sama saya dulu beberapa waktu yang lalu dihujat sama netizen, masih mau silaturahim ke sini, berarti mental sebagai umatnya Rasulullah itu luar biasa. Jadi di sini saya mengatakan inilah umat Rasulullah menurut saya. Nah, jadi silaturahim bukan menutupi sesuatu yang seharusnya nggak perlu ditutupi. Mungkin memang benar di dalam kitab itu kalau misalkan menutupi aib itu memang penting, akan tetapi aib yang bagaimana dulu gitu loh, aib yang bagaimana dulu seperti itu. Dan di sini Ustadz Ansori alias Mbah Lura ini juga saya harap bisa lebih paham tentang kehidupan, yang realita itu seperti apa, yang halu itu seperti apa, seperti itu. Dan di sini intinya adalah Rocky, mana coba ambil dari sini. Dan ini intinya ya, ini intinya dimana jangan melihat kresek ataupun isinya, tapi lihatlah apa yang menjadi niat dan tekad dan ketulusan dan keikhlasan dan rasa cinta. Tuh. Seperti itu. Kenapa nyengir pengen? Abang pengen, abang pengen. Nah, soalnya ciuman saya itu mengandung nikotin, mentang-mentang saya perokok. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat sedikit ada rezeki ya. Saya tumpuk aja, jangan lihat ya Abang Manel. Ini nanti saya doakan jadi saya begini, ini rencana saya ya, saya jejer dulu biar kelihatan. Ini bola ya, bukan halu ya, bola bukan halu. Oke, nih. Jadi di sini senilai ada sedikit banyaknya entah berapa, cuman di sini saya punya keniatan untuk panjenengan semua yang sudah mau bersilaturahim dan mau membantu saya untuk membantu buah ginah, yaitu membawa pulang anaknya yang bernama Tasya dan bernama Wiwin, walaupun kehilangan suami tercintanya. Dan di sini saya berniat ingin memberikan kenang-kenangan, bukan hadiah, bukan upah, bukan sogokan atau apa, hanya ingin memberikan kenang-kenangan buat beli bensin perjalanan pulang. Seperti itu untuk saudaraku Al-Ustadz Zaki, namanya lengkapnya Al-Ustadz bla 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 Zaki bla bla bla, nggak ngerti. Nah, alias Ki Mercon, nggak meletus-meletus dari kemarin. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Ansori alias Mbah Lura, dan yang saya hormati
Syekhuna Hirom Romo Ajengan apa meneh. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati juga untuk saudaraku Gus Herman Ishak Maulana, dan di sini saya mohon diterima, saya pengen memberikan sedikit ini kalau untuk Kimercon 2 tumpuk aja ya, tolong diterima. Untuk Mbah Lurah mohon diterima. Ini beneran ini. Nah, Uangnya ini bukan palsu ya. untuk Abah Manal 1 tolong ini kasihkan untuk Gus Herman Ihsan Maulana 1 tumpuk aja. Semoga manfaat dan berkah, dan semoga dengan adanya lembaran kertas yang tidak ada gunanya ini, semoga kita tidak lupa akan kematian dan kita tidak lupa dengan akannya Tuhan. Semoga kita tidak dibutakan dengan warna, semoga kita tidak dibutakan dengan sebuah angka, tapi kita di sini terus bersemangat untuk menyambung tali silaturahim, persahabatan, persaudaraan, solidaritas dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa kumpul di Jannatullah, bersanding maupun makmum maupun di belakangnya Rasulullah. Yang penting kita bisa berdiri di mana? Di mana? Itu kita berdiri di bawah payungnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ya intinya semoga Kimercon segera mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan kenapa Kimercon saja gitu ya? Iya. Karena saya tahu Kimercon itu ngaburusut yang harus didulukan. Ya, kalau yang sakti-sakti itu belakangan. Karena Kimercon itu kebanyakan halu dan kebanyakan menghina saya. Itu makanya saya dulukan. Saya sogok pakai itu seperti itu, paham ya? Nah, intinya kita semua lah, kita semua pemenang dan sebagainya, semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan sisanya ini rencana saya ingin saya berikan kepada, saya santunkan untuk Bu Waginah yang secara tidak langsung perjuangan kita telah membuat duka untuk keluarganya, karena tujuannya Bu Waginah itu sebetulnya keinginannya hanya ingin supaya pulang dan taubat. Ternyata kepulangannya Ki Ageng Darto Surobledek itu malah lain ceritanya, seperti itu. Jadi lain ceritanya, karena harapan Bu Waginah itu dalam keadaan selamat dan taubatan nasuha. Karena Bu Waginah terinspirasi dari YouTube saya itu, saya menobatkan dukun-dukun. Ternyata di sini nggak sempet tobat, ternyata sudah dihantam sama guru-guru spiritual yang luar biasa, keikhlasannya membantu saya, sehingga di situ akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu ya. Dan intinya nanti kalaupun mau perjalanan pulang, saya tidak mengusir, tapi kalau mau pulang silakan, karena beras saya juga mulai tipis kalau kalian lama-lama di sini. Saya tahu. Tapi gini Gus, mohon maaf sebelumnya ya. Ini uang dari Gus saya terima. Namun di sini saya juga terketuk hati saya, Gus. Artinya ini mungkin uang ini digunakan untuk yang lebih membutuhkan. Jadi saya sumbangkan juga, Gus, ikut nebeng, satukan niatnya seperti itu. Dan satu hal lagi, kemarin kan saya habis, ya ada rezeki lah ya, habis ceramah kemarin saya nambahin sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, Gus. Bisa diterima, Gus. Karena saya juga Ini beneran ini, Ki? benar, Gus. Yakin, Ki? Yakin, Gus. Apalagi anaknya tuh kasihan sepertinya. Maksudnya ini untuk Bu Waginah? Iya. Untuk kirain untuk siapa gitu? Nah, kita tebengin aja lah ke situ. Oh, tebengin ke sini. Tebengin ke situ. Saya juga ikutan biar ikut ibadah lah. Yang lebih saya berikan ke Ibu Waginah aja. Ini halu nggak? Lalu saya ikhlas, saya Orang sana ke sini tuh nggak bawa dompet loh. nggak apa-apa. Saya rela ini demi ibadah. Itu karena diajarkan dengan Ini buat ongkos pulang. nggak peduli, yang penting ini, yang penting Sampai nggak punya uang untuk pulang, ini saya berikan untuk ongkos pulang.
untuk ibu Agina aja, Gus, supaya saya ikut andil. Jangan-jangan mau gantiin Mbak Kerto ya, Mbak Darto ya. Oh, enggak, Gus. Itu karena saya lihat anak-anak saya, Mentang-mentang dua saya janda pengen ibadah, sekarang. Gus. Iya, bener. Sama kayak itu persis saya juga pengen ibadah gitu. Mentang-mentang dua kita sekarang janda mau gantiin ya. Itu kata Gus Herman. Oh ya, yang pengen Gus Herman. Iya, Gus Herman. Itu fitnah itu. Gus Herman itu udah luar biasa dia. Udah Gus terima lah. Saya juga pengen ibadah Gus sama seperti kita. Ikhlas tadi. Ikhlas insyaallah. Sama pengen ibadah kayak gimana? Saya iri dengan Tapi gimana? seperti dari tatapan matanya emang ikhlas. Iya. Saya juga pengen ibadah, Gus. Ikhlas itu Gus. Masalah maaf. Oh, Allah Akbar. Saya mau diterima Gus. Saya pengen ibadah sama seperti Ya. Mercon. Benar ini ya. Iya, mudah-mudahan Ini berkat buat saya juga. Berarti sahabat-sahabat saksikan Kimercon apa Menel memberikan ini karena kan sudah nggak punya ongkos. Berarti Abah Menel pengen nyantri ke sini berarti. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Masa santri saya kolot? Ya ini saya lihat Ustadz Mercon ibadah saya juga ikut-ikutan, saya ingin beribadah. Kalau ini untuk ibadah kan tetap apa Gus? Ya itulah. Kamu Saya mau agama lah. saya mau juga nih. Saya terima kasih banyak nih. Saya terima nih Gus. Kemudian dari jenengan, alhamdulillah saya terima. Bentar. Gara-gara sampean nih. Lah aku yang disalahin Gus. Ini kan saya dari hati nurani Gus. Gara-gara sampean semuanya jadi ikut sedekah. Ini jangan-jangan iya. Nah, senyum dia. Setahu saya itu. Kan begini ya. As-sedekah tuh tadfa'ul bala. Nah, Kenapa? sedekah itu kan untuk menghindarkan dari bala. Satu. Yang kedua, Kenapa? amal jariah yang paling bisa selain Ini Ustadz Gadungan ceramah ya. terus saya beranak kan amal jariah. Nah, Makanya kita juga ingin seperti itu. Betul lah. Tidak panjenengan saja sebagai raja jenglot. Raja jenglot. Semuanya juga ingin punya amal ibadah. berani ya di depanku ngomong kayak gitu ya. Berani di depanku ngomong kayak gitu. Terus makanya ini sama. Semuanya ini Enggak, kita Nel. apa ini? Salur maksudnya. Salur apa? Salur ke sono. Saya Dan kalau hidup. pulang apa? Kalau pulang apa saya? Kalau pulang apa saya? Sini dalam sini. Angel. Angin. Ini saya juga kayak gitu Gus. Kalau memang pas pulang apa ada dari bos? Berarti ini intinya kalian nggak terima atau gimana? Alhamdulillah saya terima. Saya terima semua. Saya terima. Terima kasih banyak. Alhamdulillah semua Saya terima kasih banyak. Ibadah juga. Ikut ibadah juga. Alhamdulillah kira mau langsung sampai gitu. Jadi gini aja lah. Duitnya kita tumpuk di sini, kita bareng-bareng ke sana. Itu. Terus Gus Firman katanya Saya nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa saya. Saya titip doa. Terus mau kemana? Saya mau keluar. Amin. Amin, saya mau pulang. Yang lain nggak boleh. Siap. Mohon maaf sekali lagi Gus, kalau saya belum bisa memastikan bisa atau enggaknya itu. Karena saya juga harus bergerak lagi ke Sumatera, ke Medan. Sama. Iya seperti itu. Itu insya Allah mudah-mudahan ya kalau keburu waktunya saya ikut ke rumah Ibu Wagina, dan kalau emang waktunya mepet saya minta didoain sama Gus. Titip salam juga, berkah semuanya, kita semua panjang umur, murah rezeki, sakinah mawaddah warahmah. Saya di mana? Saya di mana? Jam juga sama. Ini kayak orang lebaran ya. Terima kasih banyak saya sampaikan, saya ucapkan dari Loh, yang terima kasih saya dibantu. hati lubuk paling dalam. Awas Krisnya, awas. Di dalam. Awas Bang Kris. Paling dalam bukan di dalam. Awas Bang Kris. Paling dalam Bu. Bukan di dalam. Kalau di dalam masih kelihatan. Paling dalam nggak kelihatan. Ngoceh terus lanjut. Terus akhirnya apa artinya? Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tadi. Mulai dari awal hingga akhir. Al awalu Wal akhiru. Wal akhiru. Oh iya wal. Nah, kemudian nanti juga mohon maaf saya tidak bisa ikut ke Ibu Wagina ya, karena kita juga punya acara kemarin sebenarnya hari ini Mau ceramah juga. hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini kita jadwal kita mau ke Sidoarjo. Ceramah. Bukan, kalian bukan ceramah. Apa? Di samping ngeramai yang rupiah. Rupiah. Iya. Di samping ngeramai yang rupiah. Nyambut keris enggak kira-kira? Kris dah. Sambil nyambut keris. Enggak bisa nyambut keris. Beli Tokopedia banyak. Ngapain beli di bandar apa pulang aja. Jangan, itu koleksi saja itu rampasan dari dukun. Beda juga Krisnya.
Saya buat panjang-panjang. Iya pasti banyak Ini. Justru itu yang panjang itu udah kelihatan. Gitu. Kalau kayak Ustadz Kandungan nggak kelihatan. Kalau bisa narik sebesar itu saya siap jadi muridnya saya. benar. Tarik kemana? Tarik. Siap juga anak Dari tubuh manusia, dari tubuh manusia. manusia maksudnya. Iya. Tapi di sini baru belum bisa memastikan. Belum bisa, tapi bisa sampai belum bisa, sudah saya pastikan kalau belum tidak bisa ikut, tidak bisa. Tidak bisa ikut. Saat ini juga saya harus berangkat. Sudah sama teman-teman itu sahabat-sahabat sudah datang. Terus untuk Abah Menal gimana Abah Menal? Ya sebenarnya saya juga Jangan ngabur usut ini. kamu sampean harus menebus dosa. Saya karena keluarga, tapi saya pikir juga waktu saya sudah seorang ustaz. Sok bijak ini. Sok bijak ini. Jadi bukan karena uang saja. Kalau kita silaturahmi dengan Ibu Wagina, mungkin Wagina akan lebih senang juga. Oh Gitu. Jadi saya harus tetap berjuang untuk silaturahmi ke Ibu Wagina. Walaupun saya sedang kangen dengan keluarga saya. Karena silaturahmi itu lebih afdal. Itu Bos. Afdal dalam hal apa? Ya bentuk silaturahmi itu kan dianjurkan oleh para rasul. Bertatap muka, meminta maaf secara langsung gitu Bos. Kirain PDKT Pak. Kirain PDKT. Iya, kerja. Iya. Iya. Jangan udah cukup deh. Mau nandain ya. Mau ngasih Karena tanda. secara silaturahmi mungkin mereka lebih senang lagi Gus. Masya Allah. Itu. Luar biasa. Orang yang terkena musibah nih, Ibu Wagina ini gitu. Bet. Tidak segampang itu hanya dengan uang. Apa dengan bercanda? Ya. Kalau silaturahmi Saya itu mikir-mikir gini, semenjak dia itu kebentur sama serangannya Kidarto, otaknya somplak dia itu. Kayak ada yang urat sarafnya putus. Dulu waktu dia masih halu, masih ikut kerajaan-kerajaan halu, Iya, iya. mulutnya cangkemnya kecaprak nggak jelas. Ini sekarang kok bener ya mulutnya ya? Tumben saya juga. Kesurupan apa sih ini? bukan seputaran Ahli rukyah, coba di rukyah ini kesurupan apa itu? saya itu artinya benar loh. Bukan. Ini dari Duriah Doraemon sudah. Duriah Doraemonnya ini sudah masuk ini. Dulunya kan belum, karena masih mengandalkan kantong ajaib. Sekarang kan sudah enggak ada kantong ajaibnya, enggak ada. Sekarang kantong kosong. Kantong kosong yang ada. Oke. Berarti begitu semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Mereka ternyata nggak doyan duit. Mereka ternyata punya pemikiran yang luar biasa, dan kita bisa mengambil hikmah di balik ini. Perjuangan ya perjuangan, konten ya konten, adsen ya adsen. Tapi di mana di depan mata kita sedang ada musibah ataupun orang yang sedang berduka, sedangkan kita ada sedikit cukup rezeki, entah itu rezeki dalam bentuk makanan ataupun minuman ataupun finansial, di situ dianjurkan kita untuk membantu dan berbagi. Itulah namanya mata batin. Jadi mata batin itu hatinya melihat, bisa melihat, perasaan itu bisa melihat. Bukan mata ini yang bisa melihat bangsa jin, tapi mata batin itu ya hati yang bisa melihat keadaan kanan kiri, depan dan belakang kita, di bawah kita seperti apa. Sesusah-susahnya Abah Menel berangkat ke sini nggak punya uang, dikasih uang nggak mau, luar biasa. Padahal dulu seperti itu. Saya harap Abah Menel mulai sekarang dan kedepannya lebih baik, itu kan. Dan saya lihat juga untuk Mbak Lurah, walaupun sering dihina dan sebagainya, bahkan sudah keluar dari perusahaan apa namanya itu, perusahaan keris. Di situ untuk merintis ulang perjuangan dan sebagainya, ternyata juga tidak melihat dengan namanya angka ataupun warna kertas dan sebagainya. Nah, kalau Gus Herman wajar, kalau Gus Herman memang dari dulu memang sudah cukup begitu. Yang artinya Gus Herman juga suka membantu dan sebagainya. Makanya Gus Herman itu sulit ke sini. Paling angel dia itu kalau diajak bersatu. Kenapa? Ya karena sibuk membantu orang. Begitu. Karena Gus Herman itu pemikirannya yang saya lihat, lebih baik kita itu sibuk dulu untuk kanan kiri kita. Yang jauh itu bisa ditangani oleh teman-teman yang lain, kan begitu. Nah, teman-teman yang lain itu ya seperti
Abang Menel yang nggak punya kesibukan, paling ceramah juga ceramah di pasar gitu kan, ataupun di proyek gitu, atau di mana Abang Menel. Nah kalau Kim Mercon itu memang ngaburusut, kenapa? Lalu bikin konten, aduh masa saya diperkosa 5 wanita, ya kalau cantik gak apa-apa, kalau nyata gak apa-apa, saya ngangkang. Nah kalau enggak cuman halu cerita, judul doang, thumbnail doang, pansos. Nah, di situ luar biasa ternyata. Dan malah ditambahin hasil dari ceramahnya. Inilah berkah begitu. Inilah namanya spiritual yang tidak melihat sebuah angka, yang tidak mengungkit-ungkit angka, yang tidak mengungkit-ungkit namanya uang ataupun apalah. Jadi di sini luar biasa untuk contoh kita semua. Semoga kita semua yang ada di sini dan kalian semua sahabat-sahabat selalu bersatu dan selalu semangat untuk menjalani hidup pahit maupun manis, asam ataupun keringatnya asam. Dan di situ tetap pokoknya semangat dan confidence alias percaya diri, dan di situ menurut saya luar biasa lah pertemuan ini, persahabatan ini. Semoga tidak putus di sini ya. Amin. Kalau nanti putus di sini, ingat gak waktu pertemuan guru spiritual di Malang itu? Iya. Saya hantam itu. Nah, ingat kan? Tapi lupa rasanya. Lupa rasanya, tapi ada tapaknya Gus. Seperti lapat sesuatu, cuman rahasia. Oh rahasia ya. Ada di dalam lubuk. Ada di dalam. Coba lihat. Ya. Di sininya jemputan nih. Oke, sahabat-sahabat, dan di sini karena mukadimahnya Mbak Lurah, tolong ditutup oleh Mbak Lurah ya. Kalau saya suruh itu tak suruh doa, doanya tak suruh amin, tak suruh ngatong doanya. Oke, amin. Dapat berkah. Amin. Beliau-beliau yang ada di sini, kita hormat pada beliau-beliau, guru-guru kita yang luar biasa. Beliau mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah barokah dari kita. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliyaillah wa bi barakati jami'i masyayikhina rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Amin. أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا يا إلهي يا رب يا إلهي يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين بحق وبأسرار الفاتحة. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, guru-guru semuanya. Mudah-mudahan dengan berkah barokah guru-guru kita, persahabatan kita dapat rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi apapun juga hajat dari saudara kita dimanapun berada selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya dimudahkan, dilancarkan dan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kami akhiri berita walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.